Mohon maaf pada Bapak Ibu guru yang sedang istirahat dan seluruh Bapak Ibu dan karyawan yang mungkin hari ini sudah mulai bergabung di Zoom untuk mengikuti pengajian pada hari Kamis hari ini. Sebelumnya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu terkait tentang pengajian umum yang insya Allah hari ini akan dilaksanakan jam 12:30 sampai jam 2 yang akan diisi oleh Ustadz Basuki Yulianto. Mohon partisipasi dari Bapak Ibu guru semuanya dan karyawan untuk bisa bergabung di Zoom nanti siang. Dan kepada wali kelas kami himbau untuk bisa mengingatkan kembali dan men-share kembali barangkali untuk link Zoom-nya sambil menyampaikan masing-masing kelas wajib untuk mengikut sertakan 3 orang, yang minimal 3 orang untuk bisa bergabung di Zoom meeting nanti. Dan mohon untuk wali kelas bisa bergabung juga agar nanti bisa memantau siapa-siapa saja anak-anaknya yang sudah ditunjuk, itu bisa terlihat di situ. Dan bagi siswa yang ingin bergabung, yang selain ditunjuk oleh wali kelas, nanti juga tetap bisa mengikuti pengajian. Seandainya nanti di Zoom untuk masih mencukupi, maka bisa bergabung. Tapi kalau misalnya tidak, nanti ada link khusus melalui YouTube yang nanti akan di-share oleh Bu Chandra. Itu mungkin Bapak Ibu guru semuanya satu informasi yang kami sampaikan. Mohon dukungannya, mohon partisipasinya untuk bisa mengikuti dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan kita, khususnya di kegiatan Al-Islam. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf, ini hari ini yang mengisi yaitu Ibu Rizka Soliatin. Kepada beliaunya dipersilakan. Ini dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wika materinya habis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak karunia, banyak hidayahnya, yang insya Allah hari ini semuanya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat bertatap muka, hadir ke sekolah dengan sehat walafiat dan melaksanakan tugas-tugas kita semua. Yang kedua kalinya tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang insya Allah akan dipertemukannya dan dirindu olehnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankan saya untuk menjalankan tugas saya untuk mengisi kajian rutin yang insya Allah sudah dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Perkenankan sebelumnya saya akan tetap menggunakan masker, jadi untuk Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di kantor ini maupun yang ada di rumah, semoga pada kesempatan hari ini kita tetap bisa melakukan belajar bersama untuk mengkaji, untuk saling berwatawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya bagi di sini yaitu sharing berupa kesadaran kita senantiasa untuk mencari ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita tentang apa itu ilmu. Ilmu yang secara maknanya itu memiliki makna yang sangat dalam ketika seorang hamba mencari ilmu, menuntut ilmu, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Dia akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Namun ketika kita di dunia, tentu saja penting kita belajar yang namanya ilmu dunia. Nah, ilmu dunia penting bagi kita untuk mempelajari. Untuk apa? Untuk bekal agar kita bisa berbakti. Untuk bekal agar kita bisa mengamalkan amal-amalan soleh yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satu bukti bahwasanya belajar ilmu dunia ini dikisahkan dari sebuah hadis bahwasanya Anas bin Malik menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tengah sahabatnya. Kemudian Nabi melihat para sahabatnya ini mengawinkan buah kurma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa ini? Para sahabat menjawab, dengan seperti ini maka buah kurma kami akan menjadi lebih baik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, seandainya kalian tidak melakukan ini pun kurma ini akan baik. Maka mendengar jawaban dari Rasulullah, para sahabat akhirnya tidak lagi mengawinkan buah kurma. Nah, keesokan harinya ternyata dilihat buah kurma itu tidak berbuah dengan baik. Kemudian ditanya lagi sama Rasul, kenapa kurma ini bisa menjadi jelek seperti ini? Kemudian kata mereka, wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kita begini dan begitu. Kemudian beliau akhirnya memberikan perhatian lagi kepada para sahabatnya.
antum a'lamu bi amri dunyakum. Yang berarti kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, berarti dari hadis ini ketika kita mempelajari ilmu dunia, kita misalkan ilmu pertanian atau mungkin ilmu-ilmu yang lainnya. Mungkin tanpa ada ilmu dasar dari agama, ternyata memang ada manfaat yang mungkin itu bersumber dari ilmuwan atau mungkin penemu-penemu ahli yang memang menjadikan sesuatu itu lebih bermanfaat. Jadi antum a'lamu bi amri dunyaku. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Namun sebaliknya, ketika kita mencari ilmu dunia, sudah terlampau tinggi, nyaris menjadi dokter misalnya, atau mungkin menjadi sarjana terbaik misalnya, menjadi ilmuwan, menjadi ahli gitu ya. Namun ternyata di sisi lain kurang dalam pemahaman ilmu agama, kurang dalam menerapkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita setiap kali kita belajar, kita selalu mengingat atau kita selalu melafadzkan doa yang tentu ini dari anak TK, SD aja semua sudah diajarkan sama gurunya, yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dalam ayat surat Thaha ayat 114 ini waqur Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ternyata setiap kali kita berdoa, kita sudah memohon sama Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu kita. Warzuqni fahma, dan minta juga pemahamannya. Ternyata yang maksud dari kata ilmu di sini yaitu tidak lain hanyalah ilmu agama. Kita minta dipahamkan dan kita minta ditambahkan yaitu ilmu. Walaupun ini kita baca mungkin sebelum belajar pelajaran matematika, sebelum belajar pelajaran fisika, sebelum pelajaran yang lainnya. Tapi secara makna doa ini tak lain hanya semata-mata yang harus kita minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah tambahan ilmu agama. Kemudian tambahan ilmu ini menurut riwayat yang lainnya, menurut para pendapat ulama juga dimaksudkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah tambahan tentang ilmu Al-Quran. Jadi ketika kita berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kita bisa memahami di sini ditambahkan ilmu apa? Yang pertama adalah ilmu tentang Al-Quran. Jadi kita kembali lagi tentang pemahaman kita kepada Al-Quran kita, dari kita, membaca kita, mentadabburinya bahkan. Ternyata kita senantiasa harus untuk tambahkan ilmu-ilmu kita untuk bisa memahami Quran. Kemudian yang kedua, minta ditambahkan kepemahaman dalam segala aspek, baik itu ilmu agama, ilmu Al-Quran, itu senantiasa kita minta dipahamkan. Kalau kita mengingat mungkin anak murid kita yang mereka belajar dari rumah, jauh dari kita, yang sebelumnya mereka sudah terbiasa. Bab 1, bab 2, mereka terbiasa sekali dituntun sama kita, mulai dari buka bab, mulai dari buka halaman, itu dituntun sekali untuk senantiasa gurunya akan menjelaskan pemahamannya, sampai mereka paham. Sampai akhirnya ketika ada soal ujian, mereka bisa mengerjakan. Nah, kalau kita mengingat anak-anak kita yang ada di rumah saat ini, Allah tahu
mereka yang mungkin tidak terbiasa kalau tidak dijelaskan sama gurunya, tidak terbiasa kalau tidak diskusi sama teman-temannya. Mungkin mereka kesulitan untuk memahami pelajaran, sehingga akhirnya mungkin imbasnya sangat banyak sekali, sampai akhirnya mungkin meninggalkan pelajaran yang sama sekali dianggap nggak mudeng babar blas gitu ya. Akhirnya seperti ini harus kembali lagi terkait doa tadi. Ketika kita di awal membuka pelajaran atau sekedar mengingatkan anak-anak kita yang sekarang terpaksanya jauh sekali jaraknya dari kita, untuk mengingatkan, semoga kalian belajarnya dimudahkan. Semoga kalian walaupun kalian belajar sendiri di rumah. Kemudian yang selanjutnya, makna dari ilmu tadi yaitu kita minta ditambahkan hafalan. Tentunya mungkin langsung terbesit hafalan apa? Hafalan Al-Quran kah? Ya, masuk hafalan Al-Quran. Atau mungkin hafalan hadis kah? Ya, masuk hafalan hadis. Atau mungkin hafalan-hafalan ilmu agama yang lain. Jadi tidak harus tambahan hafalan terkait mungkin rumus-rumus saja. Tentu kita jangan sampai ditambahkan hafalan kita agar mungkin bertambah ayat yang kita hafal, bertambah surat yang kita hafal, bertambah hadis yang kita baca. Kemudian selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwasanya orang yang menuntut ilmu dengan tulus, dengan ikhlas, kemudian ketika melangkahkan kakinya untuk mengusahakan belajar, gitu ya, diawali dengan basmalah, mengingat Allah, kemudian minta sekali lagi untuk ditambah ilmu dan dikasih pemahaman yang baik, insya Allah. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabghidhu kullu ja'dhari." Allah sangat membenci orang yang ja'dhari. Apa itu ja'dhari? Yaitu orang yang sombong. Kemudian jawabin. Allah juga membenci jawab atau rakus lagi pelit. Sakhobin fil aswaqin, suka teriak di pasar atau membuat kegaduhan di pasar. Jaifatu bil lail, kemudian bangkai di malam hari. Apa yang dimaksud bangkai? Yaitu orang yang tidur sampai pagi dan menghabiskan waktu tidurnya hanya menjadi bangkai di malam hari, tidak melakukan manfaat apa-apa, dan bangun di pagi harinya. Kemudian selanjutnya, himarun bil naharin, keledai di siang hari, karena yang dipikirnya hanyalah makan. Keledai di siang hari itu pikirannya hanya makan, hanya memikirkan duniawi saja. Kemudian alimun bid dunya, orang yang hanya pintar masalah dunia, namun bodoh masalah akhirat. Bal jahilin bil akhirah. Jadi di sini ada hadis yang menyatakan Allah membenci orang-orang yang seperti ini. Tadi itu Allah membenci orang yang sombong, orang yang rakus lagi pelit, kemudian orang yang menjadi bangkai, hanya menjadi bangkai di malam hari, menghabiskan malamnya hanya untuk tidur dan bangun di pagi hari. Kemudian di siang harinya dia hanya memikirkan duniawi. Kemudian yang paling parahnya adalah orang yang alimun bid dunya jahilun bil akhir. Hanya berilmu soal duniawi saja ternyata, tanpa memikirkan ilmu-ilmu akhiratnya, tanpa memikirkan ibadah-ibadahnya. Nah,
Hadis ini dalam riwayat lain kita akan belajar sedikit tentang hadis ini, ilmu hadisnya. Hadis ini dalam riwayat lain Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadis ini itu dhaif, gitu. Namun ada dasar yang lainnya menurut Syekh Syuaib bahwasanya hadis ini dalam sebuah tahqiq diriwayatkan menjadi sahih yang bersyarat. Sehingga ketika ditarik kesimpulan, boleh nggak kita mengamalkan hadis ini atau mempercayai hadis ini bahwasanya Allah tuh membenci sama orang yang tidur menghabiskan malam hari, kemudian nggak mikirin apa-apa ketika di siang harinya hanya dunia saja tanpa beribadah. Kira-kira boleh nggak untuk mengamalkan atau meyakini hadis ini? Kalau dilihat dari riwayatnya, karena ada riwayat lain yang menyatakan sahih, maka kita bisa untuk meyakini atau mengambil manfaat dari hadis ini. Kemudian yang terakhir adalah dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, janganlah sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada di sana ulama yang bisa memberikanmu fatwa tentang urusan agama. Dan juga tidak ada dokter yang bisa memberitahukan mengenai keadaan kesehatan badanmu. Ternyata menurut Imam Syafi'i ini dan menurut imam-imam yang lain menyebutkan di sini ada kata ilmu dokter, gitu ya. Ternyata ilmu kesehatan dalam kehidupan kita menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, menjadi ilmu yang bahkan menjadi sepertiga ilmunya karena saking manfaatnya ilmu kedokteran itu. Ketika ada dokter di tengah-tengah kita, maka bisa memberitahukan kesehatan kita. Ketika ada dokter atau tenaga-tenaga medis di tengah-tengah kita, ada yang bisa menjaga dan melindungi badan kita. Sehingga ketika kita senantiasa menjaga fisik kita senantiasa tetap sehat, maka kita juga akan lancar dalam melakukan ibadah. Kemudian, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebagaimana kita mengingat lagi tenaga medis dan dokter-dokter sampai saat ini, mereka benar-benar sangat memperjuangkan kesehatan untuk para masyarakat. Mereka berada di tengah wabah ini untuk mempertahankan diri mereka sendiri dan tentunya mempertahankan masyarakat. Kemudian adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lainnya bahagia. Kemudian juga bisa mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Semoga kita semuanya di sini insya Allah senantiasa memiliki niat yang baik dalam setiap langkah amal kita, menjadikan apa yang kita peroleh yaitu benar-benar menjadi bermanfaat, dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita tambah, ilmu-ilmu yang ada pada diri kita bisa menjadi sekali lagi bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya dimanapun kita berada dan selalu menjaga kesehatan kita, selalu melindungi kesehatan keluarga kita, selalu melindungi orang-orang yang kita sayangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.